Taslih TV. Umar bin Khattab pernah negor keras seorang pemuda yang wirid seharian di masjid. Apa kata Umar? La taq'udu ahadukum an talabi rizqi. Jangan kalian duduk-duduk aja malas nyari rezeki. Waqal, dan kalian hanya bisa berdoa, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, kasih saya rezeki, kasih saya rezeki, kasih saya rezeki. Lalu kata Umar bin Khattab, ya wa'alimtum, padahal kalian kan tahu, innallaha la yanzilu minas sama dhahaban wa fiddah. Padahal kalian tahu hujan dari langit nggak pernah yang namanya emas dan perak. Itu kata Umar. Maksudnya, jangan duduk aja, kerja. Jangan hanya doa saja minta rezeki, padahal kalian tahu hujan dari langit nggak pernah emas dan perak. Maka Umar pun memberikan gandum, beberapa bibit gandum untuk si pemuda ini bekerja. Kemudian jemaah sekalian, bukan hanya ucapan Umar, yang lebih utama adalah Al-Quran sendiri nyuruh kita kerja. Nanti silakan dicek At-Taubah ayat 105. Wa quli malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah, Rasul, orang beriman melihat pekerjaanmu. Di antara para mufasir, misalnya Imam Asy-Syaukani, mufasir abad 13 atau 12 Hijriyah, ya beliau mengatakan salah satu makna ayat ini adalah buat kaum laki-laki bekerja itu wajib. Bekerja itu wajib. Yang penting ada deh penghasilan. Nggak kudu pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja gitu. Ada penghasilan. Nah dari sini pula akhirnya Imam Ibnu Qudamah mengutip dari Umar bin Khattab lagi. Apa katanya? Kata Umar bin Khattab, harta yang makruh secara zat makruh, tetapi hasil kerja sendiri lebih aku sukai dibanding harta yang halal tapi hasil minta-minta. Makruh itu benda, makruh itu zat, makruh itu makanan, tapi hasil kerja sendiri lebih aku suka dibanding harta yang halal tapi minta-minta. Kenapa kok beliau lebih suka yang seperti itu? Dari sisi yaitu kewibawaan dan kehormatan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab. Wahai Rasul, al-kasb itu pencaharian. Yang bagaimanakah yang atyab? Atyab itu toyib, yang lebih baik. Nabi menyebut dua. Nabi pertama menyebut kriteria, yang kedua jenis pekerjaannya. Yang pertama kata Rasulullah, amalur rojul biyadihi. Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, ini yang terbaik. Nabi nggak bilang hasil, sedikit atau banyak, enggak. Yang Nabi bahas adalah dia nyari sendiri, dia mandiri, ini yang terbaik. Maka jamaah sekalian, mohon maaf, saya mungkin rada-rada pelit sama pengemis. Kenapa? Karena Rasul melarang. Ya, dalam riwayat dari Ibnu Abbas, naha Rasulullah anit tasawul, Rasul melarang kerjaan minta-minta. Ya, MUI Jawa Timur tahun 2010 atau 2011 sudah ngeluarin fatwa haramnya profesi pengemis. Kalaupun kita ingin sedekah, berikan kepada yang memang layak untuk diberikan, bukan kepada mereka yang menjadikan minta-minta sebagai profesi. Ya, mendingan mohon maaf kita kasih tuh yang di lampu merah, pedagang lem Korea, apalagi biasanya tuh kanebo, kemoceng dan seterusnya, yang mereka seharian kepanasan, kehujanan hanya sedikit. Dan mereka nyetor, itu bukan milik sendiri. Saya pernah nanya langsung di lampu merah Gas Alam Depok sana. Saya tanya, waktu lampu merah, Bang, ini nyetor apa milik sendiri? Nyetor ternyata. Padahal keuntungan hanya mungkin 3.000, 4.000. Udah gitu nyetor segala. Udah gitu yang beli nawar lagi. Habis dah. Sementara mereka yang pengemis hanya mengandalkan iba orang lain, plus dibumbui dengan selawatan mereka, ya kita berikan itu kepada mereka, seharian mungkin dapat ratusan ribu, bahkan di antara pengemis ada yang punya CRV segala. Mendingan kita kasih yang seperti ini. Kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kayak begini lebih aku suka. Dan Nabi mengatakan amalur rajul biyadihi, dengan tangannya sendiri. Dulu para kiai mengatakan, para ulama terdahulu mengatakan, harrik yadaka takul. Gerakan kedua tanganmu takul, niscaya kamu akan makan. Maksudnya, nggak ada orang kelaparan kalau dia mau bekerja. Nggak ada orang kehilangan rezeki kalau dia mau bekerja. Baik jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah memberikan pengecualian. Ada 3 keadaan di mana minta-minta dibolehkan. Secara global minta-minta nggak boleh. Tapi ada 3 keadaan minta-minta diizinkan. Dalam hadis Sahih Muslim dari Qabisah.
Ya, kok bisa bercerita Rasul mengizinkan minta-minta. Yang pertama, untuk orang yang punya tanggungan yang banyak, seperti orang yang nanggung panti asuhan, anak yatim, orang tua dan seterusnya, dan susah untuk mengcover dengan hartanya sendiri. Buat orang kayak gini silahkan dia bikin proposal untuk nyari donatur dan seterusnya. Rasulullah mengizinkan minta-minta buat mereka. Yang kedua, yaitu kepada mereka yang kena musibah, ludes rumahnya kebakaran, ludes kiosnya kebakaran, hilang pekerjaannya, maka mereka boleh minta-minta sejauh sampai kembali recovery kehidupan ekonominya. Kalau sudah selesai, udah normal lagi, nggak boleh minta-minta lagi. Yang ketiga, yaitu kepada orang yang kemiskinannya, kefakirannya diakui oleh 3 tetangganya. Ya, Rasul mengatakan 3 saksi tetangganya mengakui bahwa dia ini orang miskin. Kalau di zaman kita, mirip seperti SKTM. Apa SKTM? Surat keterangan tidak mampu. Bedanya zaman Nabi nggak tertulis, sekarang tertulis begitu. Secara esensi sama. Ada kesaksian dari orang lain bahwa memang dia tidak mampu. Maka hanya 3 orang ini, kata Qabisah dari Rasulullah, yang boleh minta-minta. Selain itu, tidak boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, pekerjaan yang thayyib tadi, Rasul mengatakan, kullu bai'in mabrur. Setiap jenis jual beli yang mabrur. Maka Bapak Ibu yang juga nyambi jadi pedagang di rumah, kalau itu mabrur, apa sih mabrur? Dalam konteks berdagang itu 2 syaratnya. Pertama, barangnya halal, jasanya halal. Yang kedua, yaitu proses jual belinya juga halal, tidak ada goror, ketidakjelasan. Lu mau beli ikan gua nggak? Ikan apaan? Ikan hias. Gimana? Masih di kali sih. Masih di kali nggak mau? Ya, belum ketangkep, belum punya dia. Mau beli burung nggak? Bagus tuh, suaranya merdu banget. Di mana? Masih di pohon kelapa sih? Belum boleh. Ini dibahas dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Membeli burung yang masih terbang goror kabir, goror besar, dan nggak boleh, dan ini haram gitu. Karena ada juga goror sogir, goror yang kecil. Untuk goror yang kecil itu masih dimaafkan dan dibolehkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Contohnya apa goror kecil dalam kehidupan kita? Contohnya all you can eat. Ya, makan ngasih cuman 100.000 tapi bisa bebas makan apa aja. Kenapa ini masuk kategori goror? Ya karena nggak jelas beli apanya. Tapi kenapa dikatakan ini goror kecil? Karena ya sudah ada prediksi sebanyak sekuat apapun dia makan seperti apa sih gitu. Akhirnya tetap yang dimakan nggak seberapa juga. Jadi all you can eat. Tapi ini contoh aja. Atau bebas dari ihtikar. Ihtikar apa? Menimbun. Dia tahu bensin mau naik, mau habis stoknya. Dia beli sebanyak-banyaknya, ditaruh di belakang rumah. Begitu pom bensin udah nggak ada, yang eceran sudah nggak ada, tinggal dia yang punya, dikeluarkan semuanya. Bikin harga segila-gilanya. Berapaan pas liter? 100.000. Kok mahal banget? Lu mau nyala nggak motor lo? Takut udah. Ya udah Pak, biarin daripada saya nggak kerja. Ya, ini ihtikar, jelas diharamkan dalam Islam. Atau unsur riba yang kuat dan seterusnya. Ini bebas dari ini semua, itulah kullu bai'in mabrur kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka mereka ini yang terbaik. Taslih TV